Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perkuliahan pengantar biokimia ya. Materinya apa? Materinya tentang lipid bagian satu, yaitu kita akan membahas tentang lemak dan minyak. Gak lupa juga kita akan ngebahas tentang penyabunan ya. Wah, penyabunan. Baik. Oke. Nah, lipid. Lipid ya. Apa sih lipid itu? Nah, jadi lipid itu yang termasuk ke dalam lipid itu ya. Oh, belum dicolok pemirsa. Jadi lipid itu adalah lemak. Nah, lipid. Apa aja yang termasuk lipid? Jadi lipid itu lebih besar daripada lemak ya. Di atas lemak, jadi lipid itu merupakan bagian dari lemak. Jangan berpikir lemak itu hanya yang ada di perut aja ya. Enggak. Tapi lemak itu sangat luas sekali ya. Nah, dan senyawa-senyawa organik yang sifat fisikanya mirip lemak. Jadi sifat fisikanya mirip lemak. Apa aja? Pertama, tidak larut di dalam air. Tidak larut di dalam air. Jadi lemak itu nggak larut di dalam air. Pernah lihat mungkin kayak minyak tanah ya. Minyak tanah kalau misal tumpah atau minyak goreng. Minyak goreng kalau misal tumpah itu ke air gitu ya. Itu kan nanti akan ada genangan-genangan di atasnya, di atas permukaan air. Mungkin teman-teman pernah makan bakso ya. Bakso itu di atasnya kadang-kadang suka ada genangan-genangan. Nah, genangan-genangan itulah yang namanya minyak goreng ya, atau minyak atau gaji. Itu lemak. Nah, kemudian ada hubungannya dengan asam lemak atau esternya. Nanti kita akan bahas apa itu asam lemak dan apa kaitannya dengan esternya. Dan kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup ya. Ya, kita tahu sendiri ya, dalam perut kita ada lemak. Nah, lipid itu tidak memiliki struktur yang seragam. Beda dengan karbohidrat. Protein juga nanti yang akan kita bahas itu memiliki struktur yang seragam. Karbohidrat pun memiliki struktur yang seragam ya. Ada OH-nya, kita tahu ada C aldehid. C OH kayak gitu kan. O C ada OH dan ada aldehidnya. Nah, itu hampir semua. Jadi oleh karena itu karbohidrat itu ada yang eh, heksana, heksana, heksa, gugus heksana, gugus eh apa sih? Sakarida. Pokoknya eh ini ada aldehid dan ada alkoholnya ya. Dihidroksi asetaldehid kayak gitulah. Nah, jadi ada keseragaman di dalam gugus karbohidrat. Tapi kalau misal di lipid itu nggak punya keseragaman dia. Beda-beda. Begitu juga dengan sifat fisika dan sifat biologinya ya. Nah, kemudian aturan sifat fisika dari lemak ini itu udah diatur oleh International Congress of Pure and Applied Chemistry. Nah, kemudian lipid ini dapat diperoleh dari hewan atau tumbuhan melalui ekstraksi dengan alkohol panas, eter, dan pelarut lemak lainnya. Pelarut lemak lainnya ini misalkan benzena, kloroform gitu ya. Ada mana ini? Ada benzena, ada kloroform. Nah, ini merupakan pelarut-pelarut organik ya.
pelarut-pelarut organik. Nah, jadi benzena, kloroform, alkohol ether itu masuknya kategori nonpolar juga sih sebenarnya ya. Jadi dia bisa melarutkan lemak-lemak. Mirip kayak vitamin C itu kan bisa larut di dalam air ya. Tapi kalau vitamin D itu kan bisa larut di dalam lemak. Jadi apakah penting? Lemak penting. Kalau misal nggak ada lemak, kita vitamin B, vitamin D itu nggak akan terserap ke dalam tubuh kita ya nggak. Kayak kolesterol juga kan itu merupakan derivat lain dari vitamin D ya. Nah, jadi dia hanya larut di dalam lemak, diekstraksi oleh pelarut lemak. Jadi diserap. Nah, kemudian jaringan di bawah apa aja yang mengandung lemak? Nah, jaringan di sekitar perut, jaringan sekitar ginjal itu punya lemaknya 90%, yaitu untuk melindungi organ-organ pencernaan kita ya. Tapi kalau organ jantung, organ paru-paru itu kan dilindunginya oleh apa? Oleh tulang iga kita ya. Nah, tapi kalau di perut itu dilindunginya oleh lemak, otot ya. Nah, lemak itu juga ternyata penting untuk jaringan otak. Otak itu mengandung banyak lipid ya. Dan kemudian telur. Telur itu mengandung lemak. Lemaknya ada di mana? Ada di kuning telur ya. Kalau putih telurnya itu mengandung protein. Jadi penting makan telur setiap hari itu sangat penting karena di situ ada zat-zat yang paling dibutuhkan oleh kita manusia, ada proteinnya, ada lemaknya. Jadi makan telur setiap hari. Minimal 1 lah. Nah, mengandung lipid sekitar 7,5 sampai 30% gitu ya. Oke, masuk penggolongan lipid. Lipid itu dibagi menjadi beberapa golongan, walaupun tadi strukturnya itu kan nggak seragam ya, tapi dibagi menjadi beberapa golongan. Misalkan golongan yang seragam dan golongan yang tidak seragam. Nah, kan bisa jadi golongan itu ya. Nah, kalau menurut Blor, ya, jadi bukan lantai ini ya. Ini ada lipid sederhana, ada lipid gabungan, dan ada lipid turunan atau derivat. Kalau lipid sederhana, Nah, kalau lipid sederhana itu ester dari asam lemak dengan berbagai alkohol. Jadi asam lemak plus alkohol. Enggak juga sih. Yang dipelajari sekarang adalah gliserol. Ya, gliserol itu apa sebenarnya? Gliserol itu adalah alkohol. Alkohol ya. Nah, kemudian ada lipid sederhana. Lipid sederhana itu lipid sederhana tadi ya. Contohnya apa? Lemak dan gliserida. Nah, nanti kita akan pelajari gimana sih gliserida, lemak gliserida ya. Terus ada lilin juga. Lilin untuk pertemuan berikutnya ya rencananya. Yang mulai gugus atau senyawanya mulai aneh-aneh. Kemudian ada lipid gabungan. Nah, nanti fosfolipid dengan cerebrosida itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ini juga sama. Jadi ester dari asam lemak, tapi dia punya gugus tambahannya. Ada, kalau fosfolipid itu kan ada fosfatnya ya. Dari namanya pun kita tahu. Cerebrosida, dari namanya pun kita tahu. Oh, ini di otak nih disimpannya nih. Mainannya di urat saraf nih. Nah, jadi ada gugus nitrogennya ya. Dan kemudian lipid derivat. Ini adalah turunan dari lipid, jadi anaknya lipid nih. Ini senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Nah, hidrolisis lipid itu nantinya dia akan menghasilkan asam lemak, gliserol, dan sterol.
Nah, kemudian ini nanti kita akan pelajari untuk asam lemak dan gliserol. Kalau untuk sterol nanti di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian penggolongan lipid berdasarkan sifat kimia. Nah, sifat kimianya. Kalau berdasarkan sifat kimia berarti direaksikan dia ya. Si asam lemak itu direaksikan. Lipid, oke, sorry. Lipid yang disabunkan. Ada yang bisa disabunkan, ada yang nggak bisa disabunkan. Disabunkan itu berarti direaksikan dengan basa. NaOH atau KOH. Direaksikan dengan NaOH atau KOH ya. Nah, kemudian ini contohnya lemak dan lipid. Apa lemak dan lipid? Asam lemak juga, karena lemak dan lipid ini mengandung asam lemak. Ingat lagi bahwa lemak dan lipid itu kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan asam lemak ya kan. Nah, kemudian lipid yang tidak dapat disabunkan. Contohnya steroid. Steroid ini strukturnya nggak jelas juga ya. Ini nggak bisa disabunkan gitu. Oke. Gimana sih untuk struktur asam lemak? Nah, ini kita membahas tentang lipid derivat ya. Lipid derivat. Jadi ingat, kalau misal karbohidrat itu struktur paling sederhananya adalah monosakarida ya. Tapi kalau karbohidrat, sorry. Jadi ceritanya kan kalau karbohidrat itu kalau kita hidrolisis dibuat direaksikan dengan air gitu ya, dilisis oleh air, maka dia akan terpecah menjadi paling sederhananya adalah monosakarida. Kan kita tahu ada monosakarida, disakarida, trisakarida, tetrasakarida, kan kayak gitu ya. Nah, kalau lipid itu kita lemak atau lipid lemak kita hidrolisis, dia akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Ini adalah yang paling sederhana lagi. Kalau lipid beda ya. Kalau lipid ini kan bapaknya dari lemak ya. Jadi si lipid itu punya beberapa anak yang tadi saya bilang. Jadi nggak jelas strukturnya. Kayak misalkan ini, fosfolipid dengan cerebrosida. Ini nggak bisa dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Karena strukturnya juga nggak ada yang kayak gliserolnya gitu. Kemudian sterol juga sama, nggak bisa dihidrolisis. Soalnya ini paling sederhana ya. Terus lilin, wax, nah itu pun sama, nggak bisa dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol karena dia bukan dibentuk oleh asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian ini asam lemak adalah asam karboksilat dengan rumus umumnya ini. Dan di mana R ini merupakan rantai karbon. Karbon panjang. Ada berapa karbon? Ada 4 karbon sampai 24 karbon katanya. Nah, umumnya asam lemak memiliki atom C yang berjumlah genap. Ya, misalkan ini. Nah, ini dia. Misalkan ini. Jadi, misalkan asam kaprilat ya, ada 8 karbon. C itu karbon, D itu adalah ikatan rangkap. Kenapa disingkat D ya? Mungkin saya belum tahu juga. Nah, ini C adalah jumlah atom karbonnya, rantai karbon. Untuk asam kaprat itu 10C, untuk asam laurat 12C, miristat 14C, palmitat 16, dan stearat 18. Nah, yang paling penting untuk kalian tahu adalah ini aja ya. Mulai dari laurat, miristat, palmitat, stearat ya. Nah, itu biasanya genap. Gimana ngitungnya nih? Ini ada, misal ini ada 10 ya. Di sini ada 1 atom C.
Di sini CH2 tapi ada 8 biji. Berarti udah 9C ya. Kemudian di sini tambah 1C lagi. Akhirnya 1 ditambah 8 ditambah 1. Akhirnya jadi 10C. 10C gitu ya. Begitu juga dengan ini. Ini CH2-nya ada 10, ditambah ini ada 1C, ditambah ini ada 1C. Jadi akhirnya 12C gitu ya. Nah, perhitungannya seperti itu. Kemudian struktur lain yang perlu kalian tahu adalah asam butirat ya. Asam butirat dan asam kaproat. Asam butirat dari kata butana kita tahu ya. Butana itu ada 4C. Ini juga sama, ini adalah asam lemak. Asam lemak cuman yang paling sederhana, itu yang paling pendek rantainya. Dan kemudian ada asam kaproat. Asam kaproat pun ini sama, ini merupakan asam paling sederhana. Asam lemak yang paling sederhana. Nah, di sini kita lihat apa bedanya tabel yang ini, dengan tabel yang ini apa bedanya? Ini merupakan asam lemak jenuh. Wah, jenuh ya. Kalau ini asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh. Maksudnya apa asam lemak tak jenuh? Ada ikatan rangkap di sini. Jadi dari rantai panjang ini ada ikatan rangkap. Di sini ada 7, ini ada 2, 9, di sini ada berapa ini? 3 ya. Angka 3 ini berarti 4 ya. 4 tambah 2 6, 6 tambah 8. Jadi total adalah 14 ya. Di sini ada jawabannya 14. Ada 14C. Dan kemudian di sini ada satu ikatan rangkap, yaitu ada di tengah-tengah sini. Nah, itu merupakan asam lemak tak jenuh. Artinya dia punya ikatan rangkap. Nah, kalau misal tak jenuh, ada ikatan rangkap, tak jenuh artinya tidak jenuh, ya kan? Artinya dia bisa lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan asam lemak yang jenuh. Nah, oleh karena itu asam lemak jenuh itu kurang bagus untuk dikonsumsi. Kita tahu tadi bahwa asam lemak itu atau minyak atau lemak biasanya ada kaitannya dengan kehidupan kita gitu ya, untuk tubuh kita juga. Oleh karena itu banyak yang bisa dikonsumsi di sini. Nah, kalau untuk masalah konsumsi biasanya untuk asam lemak jenuh itu kurang bagus dikonsumsi. Tapi kalau untuk asam lemak tak jenuh itu lebih baik. Misalkan apa? Misalkan asam oleat. Paling sering kita simak ya asam oleat, asam linoleat. Yang sering ada di kehidupan kita nih, asam linolenat. Kalau asam linolenat ini merupakan omega 3 ya. Kalau asam linoleat ini merupakan omega 6 dan ini asam oleat ini omega 9. Wadaw, ternyata ada omega 9. Nah, omega 3 ini awalnya dari mana? Ngitungnya dari sini nih. Dari 1, 2, dan 3. Kalau ini 1, 4, berarti 5, dan ini 6. Ya kan? 1, ini sampai 5. Dan omega 9 gimana? 1 sampai 8, dan ini 9. Ya kan? Karena di sini ada 7C. Nah, omega 3, omega 6, dan omega 9 itu sering banget kita jumpai dalam makanan-makanan yang bergizi. Kayak ada di dalam ikan salmon, di dalam kacang almond ya. Itu sering kita jumpai omega 3. Kapsul, bahkan sekarang udah dibuat kapsulnya. Dan itu sangat berguna untuk kelancaran peredaran darah yang nantinya kaitannya dengan peredaran darah yang ke otak gitu ya. Jadi sangat penting untuk makan makanan kayak seafood kayak gitu ya. Tentunya yang mengandung banyak omega 3 dan tentunya omega 3, omega 6 yang memiliki ikatan rangkap ini sangat mudah sekali pecah bereaksi gitu ya dengan pemanasan yang tinggi. Oleh karena itu
Omega 3, makanan yang mengandung omega 3 itu sangat disarankan untuk jangan dimasak terlalu matang ya. Kalau misal orang-orang Jepang kan menggunakan asam cuka masaknya ya, jadi langsung dihap-hap gitu aja dalam kondisi mentah, dicampur dengan asam cuka gitu untuk membuat kuman-kumannya mati, lalu dilahap sehingga kandungan omega 3 nya bisa terjaga. Nah, itu merupakan asam lemak tak jenuh. Nah, di sini asam lemak tak jenuh juga, kalau asam lemak jenuh ini ikatannya tunggal ya, ikatannya tunggal. Kalau tak jenuh, ada ikatan rangkap, tentunya nanti akan kita temui namanya isomer cis dan trans ya. Isomer cis dan trans. Isomer cis dan trans ini itu merupakan nanti kita akan kaji lagi. Jadi isomer cis itu dimana gugus besarnya ada di atas ya. Kalau trans itu gugus besar di atas, satu gugus kecil di atas, di bawah. Nah, cis trans bisa membentuk isomer cis trans. Dalam kehidupan kita juga kita kenal yang namanya lemak trans ya. Kalau lemak trans itu berarti lemak yang nggak bagus, bahaya untuk tubuh gitu, bisa mengakibatkan radikal. Tapi beda dengan lemak cis ya. Nah, kita lihat di sini, ini hampir semua ikatan rangkapnya satu. Tapi di sini ada yang dua ikatan rangkapnya. Linoleat, linoleidat, dan linolenat ya, omega 3. Ada juga arakidonat, itu pun sama, omega 3 juga. EPA dan DHA. Eicosapentaenoate gitu apa ya? Saya lupa juga. EPA dan DHA ya. Itu pun sama, merupakan omega 3 juga ya. Oke, panjang rantai. Oke, panjang rantai di sini 14 cistran. Oke, posisi ikatan rangkap kita udah tahu ya. Ada yang 2 ikatan rangkap, ada juga yang 3 ikatan rangkap seperti linolenat ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi posisinya ternyata mirip-mirip omega 3, 6 dan 9. Posisi ikatan rangkapnya. Jadi selang-selingnya bagus gitu, cantik. Sehingga mungkin gara-gara itu juga itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya. Penyusunannya sangat rapi. Hanya selang 1C yang berikatan tunggal. Ini pun sama. Selang 1C yang berikatan tunggal. Oke, posisi ikatan sudah, banyak ikatan sudah, panjang rantainya sudah, panjang rantai ya, jenuh dan tak jenuhnya sudah, cis dan transnya sudah. Nah, kemudian asam lemak jenuh dengan rantai karbon pendek, misalkan butirat dan kaproat yang tadi ya, ada butirat, ada kaproat nih, itu mempunyai titik lebur yang rendah. Jadi kalau titik lebur rendah itu dari padat ke cair, ya kan, dari padat ke cair. Titik beku, nah itu sama dengan titik lebur. Kalau titik lebur itu dari padat ke cair, kalau titik beku itu artinya dari cair ke padat, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau titik lebur dari suhu rendah ke suhu tinggi ya, beda istilah aja, tapi itu titiknya sama. Nah kemudian dia cair pada suhu kamar tentunya, karena titik bekunya kan rendah. Ada contoh nggak ya di sini titik bekunya? Nggak ada. Kalau nggak salah di bukunya ada ya. Oke, untuk asam butirat itu minus 7,9 derajat Celcius. Untuk asam butirat, misalkan untuk asam butirat ini minus 7,9 derajat Celcius. Itu adalah titik leburnya atau titik bekunya. Artinya pada suhu 25 derajat ini bentuknya cair ya kan. Kemudian begitu juga dengan asam kaproat. Asam kaproat itu antara min 1,5 sampai 2.
minus 2 derajat Celcius. Artinya dalam kondisi suhu kamar ini dia kondisinya adalah cair, ya, cair. Oleh karena itu disebutnya sebagai minyak. Beda dengan asam lemak jenuh, dengan rantai karbon yang panjang. Dia memiliki titik lebur tinggi pada suhu kamar. Misalnya asam palmitat dan stearat. Palmitat itu ada berapa C? Palmitat itu ada 16C dan 18C. 16C dan 18C ya. Di sini 16C dan ini 18C. Nah, ini pada suhu kamar dia wujudnya adalah padat. Wujudnya adalah padat dan di sini biasanya minyak goreng. Sorry. Kok minyak goreng ya? Minyak goreng itu bercampur dengan ikatan jenuh ya. Soalnya itu nanti kita akan bahas di gliserida ya. Dan kemudian titik lebur asam lemak tak jenuh kurang dari titik lebur asam lemak jenuh. Jadi kalau ada ikatan rangkap, banyak ikatan rangkap, maka titik leburnya jadi rendah. Ya. Banyak ikatan rangkap. Oh, di sini ada nih. Ikatan rangkapnya banyak, maka titik leburnya lebih rendah daripada ikatan rangkap yang sedikit. Artinya apa? Kalau misal ikatan rangkap banyak, maka dia cair. Tapi kalau misal dia ikatannya banyak tunggal, maka dia padat. Contohnya yang bagus itu minyak kayak minyak jagung gitu ya, minyak zaitun. Dia memiliki ikatan rangkap yang banyak sehingga dia cair, dia bisa melarutkan lemak-lemak kayak kolesterol di dalam tubuh. Karena masuk ke dalam tubuh pun posisinya masih tetap cair. Tapi beda kalau stearat, palmitat kayak gitu ya, masuk ke dalam tubuh, maka dia kondisinya itu udah riskan memadat ya. Kayak minyak goreng itu kan masuk ke dalam tubuh itu bisa memadat gitu ya. Kayak margarin itu kan udah jenuh juga. Makan margarin, mentega itu sebenarnya menghilangkan ikatan tak jenuh, ikatan rangkapnya dari struktur asam lemak. Sehingga apa yang terjadi? Ikatan jenuhnya jadi lebih banyak dibandingkan dengan ikatan rangkapnya. Maksudnya ikatan jenuh, ikatan tak jenuhnya, ikatan rangkapnya jadi hilang karena memadat ya, jadinya memadat. Oleh karena itu saat masuk tubuh pun potensi penyumbatan pembuluh darah itu jadi semakin tinggi. Karena apa? Di dalam tubuh itu kan hangat ya, dalam tubuh itu hangat. Bisa lebih dari 25 derajat Celcius. Nah, akhirnya apa yang terjadi kalau misal terlalu banyak makan margarin atau mentega atau lemak-lemak yang jenuh gitu, maka itu potensi tersumbatnya pembuluh darah itu akan semakin tinggi ya, semakin tinggi. Apalagi tidak dibarengi dengan olahraga, membuat suhu badan itu menjadi panas gitu. Nah, itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Kalau kurang olahraga, maka suhu tubuh itu tidak akan membuat si lemak yang kita konsumsi itu menjadi cair gitu. Jadi tetap aja dalam kondisi padat. Sehingga kalau misal kurang olahraga itu potensi untuk kena arteroklerosisnya semakin tinggi, penyakit jantung ya. Semakin panjang rantai karbon, kelarutannya dalam air semakin berkurang. Misalkan asam butirat dengan kaproat itu masih bisa larut di dalam air. Apalagi butirat bisa larut dalam air. Kaproat sedikit larut dalam air. Palmitat udah 16C sama 18C. 16C 18C ini tidak larut di dalam air. Oleat, linoleat. Tapi ini kenapa 18C ini sedikit larut dalam air? Ternyata ini ada pengaruh ikatan rangkapnya. Ada berapa? Linolenat itu ada 3. Ikatan rangkapnya ada
Ada tiga ikatan rangkap dia. 3 ikatan rangkap. Jadi dia punya 3 ikatan rangkap. Nah, mungkin gara-gara ikatan rangkap yang sedikit itu ya, yang banyak itu akhirnya membuat asam linolenat itu lebih mudah larut di dalam air, tapi hanya sedikit karena dia adalah minyak. Sejatinya dia adalah minyak dan tidak larut di dalam air. Terus butirat sejatinya dia sedikit aneh gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena rantai karbonnya itu pendek dan yang membuatnya menjadi polar hanyalah gugus karboksilatnya. Sedangkan yang membuatnya nonpolar itu adalah rantai C-nya. Semakin panjang rantai C, maka semakin nonpolar. Tapi semakin pendek rantai C, maka sifat nonpolarnya itu semakin kecil. Nah, kemudian sifat kimia asam lemak. Kalau sifat kimia artinya berkaitan dengan reaksi kimia ya. Asam lemak adalah asam lemah. Asam lemah artinya kaitannya dengan pH. Kalau kita berbicara asam lemah artinya kaitannya dengan ionisasinya. Enggak semua ionisasi, sebagian. Ionisasi apa? Ionisasi dari si asam lemaknya menjadi apa? Menjadi H+ khususnya ya. Karena H+ yang dihasilkan itu sangat kecil. Karena yang terionisasi dari asam lemaknya hanya sedikit sehingga dihasilkan H+-nya cuma sedikit. Ionisasi itu terbagi antara asam dengan lemak lah kasarnya kayak gitu ya. Nah, kalau misal dia adalah asam lemah, artinya dia memiliki konstanta kesetimbangan asam ya, alias Ka. Dan juga tentu derajat ionisasinya apakah 100%. Kalau terionisasi 100%, maka derajat ionisasinya tentu 1. Tapi kalau untuk asam lemah, derajat ionisasinya tentu lebih kurang dari 1 dan lebih dari 0 ya. Umumnya mendekati 0,1. Jadi sangat kecil lah, sangat-sangat kecil. Oleh karena itu, yang menentukan pH adalah Ka-nya. Semakin kecil Ka-nya, maka di pH-nya kan akan semakin besar ya. Ingat lagi bahwa rumus Ka itu rumus H+ adalah Ka asam per garam ya kan, asam per garam. Salah. Ion misalkan CH3COO min dibagi CH3COOH ya. Nah gitu. Ionnya dibagi asamnya, dibagi senyawanya. Jadi si ion yang ini nih CH3COO min ini hanya sedikit yang terbentuk. Nah, oke. Lanjut. Rumus untuk menemukan pH asam lemah dari lipid ini dikemukakan oleh Henderson Hasselbalch yang ini ya. Ka ion asam, ion dari asam dibagi CH3COOH, senyawa aslinya ya. Senyawa asam lemaknya. Nah, kemudian asam lemak dapat bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Jadi asam lemak plus basa, tentunya asam plus basa dia akan menghasilkan garam dan air ya. Plus air tentunya ya kan. Nah, garamnya ini yang umumnya terbentuk itu berupa sabun pemirsa ya. Garam natrium atau kalium. Jadi si basanya itu biasanya dipakai adalah NaOH atau KOH. NaOH atau KOH. Basa yang biasanya digunakan. Dapat larut dalam air dan dikenal dengan sabun. Sabun kalium misalnya adalah sabun lunak yang sering dipakai sebagai sabun bayi. Nah,
Sabun yang dibentuk dari KOH ini juga ini umumnya berupa cair ya. Oleh karena itu disebut sabun cair. Kalau sabun yang dibikin dari NaOH biasanya padat. Oleh karena itu disebut sabun batang ya. Nah, kemudian asam lemak yang sering dijadikan bahan pembuatan sabun yaitu asam palmitat, ini 16C ya kan, dan asam stearat. Asam stearat ini adalah 18C. Dalam industri, sabun langsung dibuat dari minyak tumbuhan, bukan dari asam lemak. Minyak adalah ester asam lemak tidak jenuh dengan gliserol. Asam lemak tidak jenuh dengan gliserol. Minyak menjadi sabun, minyak dihidrogenasi, minyak menjadi sabun. Minyak dihidrogenasi dengan katalis PT atau Ni. Jadilah asam lemak jenuh. Direaksikan dengan basa NaOH atau KOH, penyabunan jadilah sabun dan gliserol. Jadi minyak itu dihidrogenasi oleh katalis PT atau Ni. Jadi si minyak itu dihilangkan ikatan rangkapnya ya. Akhirnya jadilah asam lemak jenuh. Setelah itu direaksikan, si asam lemak jenuh direaksiin dengan NaOH dan KOH. Sehingga nanti dihasilkan garam, ya kan? Garamnya itulah adalah sabun plus gliserol ya. Saya haus ngambil air dulu ya sebentar ya. Ulala pemirsa, oke lanjut. Ini bukan siaran langsung padahal ya, kacau bisa. Oke lanjut pemirsa ya, haus. Oke, sekarang kita membahas tentang sabun ya. Ada dua bagian sabun. Sabun itu memiliki dua bagian. Jadi sabun itu yang pertama dia adalah rantai apa nih? Sisi dengan rantai karbon dan sisi dengan gugus COO. Maksudnya gimana? Nah, jadi si sabun itu kan sebenarnya contohnya gini ya. C17H35COOH ya kan? Sorry. Mah itu. C17H35COOH ya kan? Ini merupakan asam stearatnya kan? Ini asam stearat. Asam stearatnya salah satu jenis asam lemak ya, asam lemak. Ini adalah asam stearatnya. Nanti kalau udah jadi sabun direaksikan dengan NaOH ya kan? COO-Na. Nah, gini. Ini adalah garamnya. Ini adalah garam pemirsa. Set. Ini adalah garam. Garam dari asam lemak itulah sabun gitu ya. Jadi intinya memang hasil reaksinya adalah garam. Tapi garam teh sifatnya sabun. Jadi bukan bikin sabun sebenarnya mah, tapi bikin garam, tapi yang sifatnya sabun. Sabun yang merupakan garam. Kan pusing ya. Nah. Nah, udah gitu. Nah, setelah itu apa? Nah, jadi ini itu ya, ini kan Na nih. Jadi kalau misal kita ini kan ion ya. Na plus kan gitu ya. Ion negatif, ion positif. Nah, jadi kalau misal kita buat seperti ular 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C O
min. Nah, ini merupakan sisi hidrofil. Dan ini merupakan sisi rantai C ini sisi hidrofob. Ya. Sisi hidrofil dan sisi hidrofob. Kalau hidrofob itu dari kata fobia, artinya dia takut air. Tapi kalau hidrofil itu dia suka air. Suka air. Jadi kalau misal dia ketemu dengan H2O nih, H plus dan OH-, ya kan, H2O teh, maka dia akan berikatan pemirsa. Jig. Akan ngerenyet dia. Akan nyetrum. Nah, tapi kalau sisi hidrofob ini dia nonpolar, sifatnya nonpolar. Kalau sifatnya nonpolar artinya dia hanya melekat, mengikat lemak. Ya. Jadi pada akhirnya apa? Kalau misal kita nyuci piring pakai sabun, ya kan? Nyuci badan pakai sabun juga, nyuci baju pakai deterjen, sabun. Nah, nanti akhirnya si sabun itu dia akan mengikat kotoran. Misalkan nih kotorannya bulat. Udah gitu di sini ada sabun. Sabun ini nantinya akan, nah kayak gitu. Sabun ini nantinya akan mengikat kotoran. Cus. Nah, di sini ada H2O. Nah, bagian H2O ini di dalam air ya. Ini itu adalah di dalam air si kotorannya. Udah gitu dimasukin sabun, sabun mengikat kotoran yang berupa lemak atau minyak. Kemudian nanti kan dilarutkan di dalam air ya. Airnya nanti apa yang terjadi? Si kotoran ini atau lemak ini akan terbawa oleh air gitu. Karena apa? Si air ini dia mengikat sisi polarnya. Ya. Jadi hidrofil ini adalah sisi polar dari sabun. Nah, pada akhirnya dia akan tersapu oleh air karena dia nggak bisa larut di dalam air si lemak itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan micelle. Ya, micelle itu bukan nama artis. Michelle ya. Jadi bukan Michael juga ya. Ini yang kita sebut dengan Michael. No. Ini disebut micelle. Sabun berguna untuk membersihkan kotoran, terutama yang sifatnya mirip lemak atau minyak dengan cara membuat lemak atau minyak jadi emulsi. Nah, jadi antara air dengan lemak itu kan nggak bersatu, tapi dipersatukan oleh sabun. Sabun itu seakan-akan jadi mak comblangnya. Jadi airnya lemak yang awalnya ngambang itu di atas air ya, ngambang di atas air nih. Taburin minyak, taburin sabun, kocok, lemak hilang jadi semacam koloid gitu. Bercampur semuanya ya, jadi emulsinya apa? Cair dengan cair bercampur semuanya, jadi bukan berpisah. Kalau berpisah itu bukan campuran cair dengan cair ya, minyak dengan lemak. Nah, kemudian proses emulsi ini, udah ya, cet, inilah misal berkembang, oke. Ini misal terpecah, oke. Keadaan ini menjadikan kotoran, oke. Nah, jadi kotorannya ada di dalam air, di dalam piring gitu ya. Kalau misal pernah nyuci piring tapi tanpa sabun, nempel gitu kan si minyak gorengan itu di piring itu tetap nempel. Walaupun kita bilas, walaupun kita gosok-gosok, tetap aja nempel. Tapi dengan adanya sabun, mak comblang yang cocok gitu mah, sehingga nanti si minyak itu akan hilang dengan sekejap. Mau aja dibawa oleh si sabun sebagai mak comblangnya ya. Nah, kemudian gimana kalau misal sabun kita nyabunin tapi di air sada? Apa itu air sada? Air sada teh air kapur. Di Madura banyak banget ya penggunaan kapur. Saya belum nyoba itu yang di Jedih ya, Bukit Jedih. Nah,
Jadi air di Bukit Jadi itu saya seperti apa saya nggak tahu juga. Tapi kemungkinan itu airnya air sada. Kenapa? Karena di situ ada kapur, ya kan? Nah, air sada itu mengandung ion Ca2+ atau Mg2+. Nah, ion Ca2+ atau Mg2+ ini sabun dapat berikatan dengan ion Ca2+ dengan atau Mg2+. Jadi dia menggantikan Na+ itu. Menggantikan si ion Na+ sehingga berikatan dulu dengan sabun. Misalkan di sini Ca2+. Ca2+ ada 2 biji, ya. Terus di sini ada CO omin 3 biji misalnya. 2 biji juga. Gitu. Nah, akhirnya apa? Pas saat kita kocok-kocok, ini dimasukkan ke dalam air nih. Masukkan aja ke dalam air, masuk ke dalam air. Airnya saat kita, walaupun di sini ada sabun, tapi ini airnya adalah air sada, gitu ya. Air sada. Kita kocok-kocok nantinya nggak akan ada busa. Kenapa? Karena si sabunnya itu berikatan dengan Ca2+, berikatan dengan Ca2+ ini. Oh, kayak juga ya. 2 molekul sabun ini dia mengikat 1 Ca2+, malah parah kan? Jadi di sini masih ada sabun. Pak, masih ada ion sadahnya gitu ya. Nah, pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus tambahkan lagi. Tambah sabun lagi. Tambah sabun lagi. Tambah sabun lagi. Wah, sampai berapa bungkus sabun ini? Sampai 5 bungkus sabun. Sampai 5 bungkus sabun baru aja muncul busanya. Itu pun dikit. Nah, itu parah banget kan? Air sadah. Sadah dong. Sabun dapat berikatan dengan mengendap. Nantinya jadi mengendap. Jadi si sabun ini berikatan dengan Ca2+ dan akhirnya mengendap dia. Sabun yang bekerja di air sada perlu lebih banyak sabun. Oke, dapat menempel pada kain, ya. Lanjut, lemak. Tadi kita berbicara tentang gimana asam lemak sampai jadi sabun, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita ngomongin tentang bapaknya, bapak dari asam lemak. Jadi kalau dikondensasi si asam lemak ini nantinya akan jadi lemak. Apa hubungannya lemak dengan asam lemak? Nah, ini dia strukturnya. Ini adalah asam lemak, saudara-saudara. Nah, kenal nggak ini? Kenal nggak? Ada yang kenal? Kalau kenal ngacung. Ini bukan siaran langsung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke nih. Iya. Sampai mana tadi pemirsa? Oke, lanjut lagi. Berhitung 15 dan 16. Oh, ternyata ini adalah asam palmitat ya. Saya ngapalinnya biasanya LMPS ya. Laurat miristat palmitat stearat ya. Nah, kemudian di sini ada nih. Ini kayaknya 18 lah, anggap 18 ya. Dan ini C-nya, ikatan rangkapnya ada di ini omega 3 nih. Tentu omega 3. 1, 2, 3. Kan omega 3. Nah, ini omega 3. Omega 3 tentunya ini adalah alfa linolenat ya. Dan ternyata ini adalah campuran dari ikatan asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuhnya ada 2. Nah, inilah struktur dari ini, maksudnya ini ya. Ini adalah lemak yang kita sebut dengan
gliserida. Dan ini asam lemak bisa membentuk asam lemak bercampur dengan struktur ini. Ini yang kita sebut dengan gliserol. Jadi gliserol ditambah dengan asam lemak itu akan menghasilkan gliserida atau lemak, ya. Lemak. Oke, ini gliserol atau trihidroksialkohol. Oke, maksudnya gimana? Gliserol adalah trihidroksialkohol. Enggak ada C-nya ya. Trihidroksi. Trihidroksi itu berarti ada 3 OH. OH mengikat kemana nih? Tentu ke C dong. Kita kan ngomongin hidrokarbon ya. Nah, ini adalah gliserol. H2, A, dan H2. Ya. Ini adalah gliserol, trihidroksialkohol. Atau trihidroksipropana harusnya ya. Kenapa trihidroksialkohol? Nanti saya cek lagi. Satu molekul gliserol dapat mengikat 1 hingga 3 asam lemak dalam bentuk ester dengan nama monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Nah, ini adalah ini trigliserida ya. Trigliserida. Nah, jadi kalau trigliserida ini 3 asam lemak mengikat gliserol. Tapi kalau digliserida ini hanya 2 asam lemak aja, 2 asam lemak. Ya. Misal asam palmitat dengan asam linolenat ya. Tapi yang tengah-tengah ini enggak ada. Nah, tapi kalau monogliserida ini hanya 1. Misal asam palmitat aja. Yang 2 ini enggak. Jadi dia COH gitu ya. Itu monogliserida. Jadi tergantung. Jadi lemak itu macam-macam. Pokoknya dia asam lemak berikatan dengan gliserol. Hasilnya yang tadi bisa jadi lemak cair, bisa jadi lemak padat. Tergantung dari asam lemak yang mengikatnya. Semakin banyak ikatan jenuh yang terikat pada gliserol, maka dia akan jadi cair. Tapi semakin banyak ikatan jenuh asam lemak jenuh yang terikat pada gliserol, maka dia akan jadi lemak padat. Nah, lemak hewan umumnya padat pada suhu ruangan. Contohnya apa? Contohnya kan kayak daging. Nah, itu kan lemak ya. Padat pada suhu ruangan, betul nggak? Ayam, daging, ayam. Kalau lemak tumbuhan umumnya cair pada suhu ruangan. Contohnya apa? Minyak jagung, zaitun, ya, cair pada suhu ruangan. Lemak jenuh, titik leburnya tinggi. Ada juga ini ya, minyak goreng biasa pun itu sama. Itu coba cek, itu ada penambahan kandungan ikatan jenuhnya ya, ditambahkan kandungan ikatan jenuhnya sehingga jadinya cair wujudnya. Tapi memang nggak asli ya, karena diproduksi itu kan. Nah, kemudian lemak jenuh titik leburnya tinggi. Titik leburnya tinggi berarti titik bekunya itu tinggi. Artinya pada suhu ruangan bisa jadi dia bentuknya beku, padat ya. Biar cair gimana? Maka masuk tubuh suhunya kan 39-37 derajat ya. Sehingga dia dalam tubuh itu wujudnya adalah cair. Kemudian dia molekul stearatnya ada 3. Stearat itu apa? C18 dan katanya jenuh. Titik leburnya 71. Waduh. Gimana dong 71? Bahaya ya, tristearin. Kemudian lemak tak jenuh, titik leburnya rendah sehingga disebut juga lemak cair atau minyak. Contohnya triolein memiliki 3 molekul asam oleat. Asam oleat itu C18 tapi
ikatan rangkapnya hanya satu. Titik leburnya minus 17 derajat Celcius. Minus ya. Jadi pada suhu ruangan dia bentuknya cair. Banyak sedikitnya ikatan rangkap dalam lemak disebut juga derajat ketidakjenuhan. Jadi semakin banyak ikatan rangkap dalam suatu lemak, maka derajat ketidakjenuhannya semakin tinggi. Nah, derajat ketidakjenuhan lemak diukur dengan bilangan iodium. Kenapa bilangan iodium? Jadi si ikatan rangkap itu bereaksi dengan iodin, ya. Jadi dia memutuskan ikatan rangkap si iodin itu. Nah, reaksinya adisi. Adisi itu gimana? Adisi itu jadi misalkan di sini ada ikatan rangkap. Terus dia nanti mengalami reaksi adisi. Jadi nanti dia akan hilang si ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya jadi hilang. Kenapa bisa hilang? Karena nambah di sini ya, tambah iodin. Gitu ya. Awalnya kan di sini teh H2 misalnya. H2 di sini H2 ya kan? Karena di sini udah ada 2. Si C kan punya 4 ikatan ya. Nah, jadi sisa 2 ikatan lagi, Nah, sekarang ada ditambah iodin. Ini H2, ini H2. Nah, nambah iodin di sini. Cus, iodin. Akhirnya kepake di sini 2, di sini 1, jadi 3, tambah 1, 4. Pas. Ya. Cuman ikatan rangkap jadi hilang, ya kan? Nah, itu yang namanya adisi. Reaksinya mana? Adisi itu tulisannya adisi. Nah, reaksinya adisi. Nah, semakin banyak ikatan rangkap, maka iodium yang dibutuhkan semakin banyak. Semakin besar bilangan iodiumnya. Nah, jadi bilangan iodium itu jumlah iodium yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 100 gram lemak. Nah, 100 gram lemak ini berapa banyak ikatan rangkapnya? Kan belum tentu cuma 1, 2. Semakin banyak ikatan rangkapnya, dalam 100 gram, 100 gram, ini ada 100 gram. Yang satu ikatan rangkapnya banyak, yang satu ikatan rangkapnya sedikit. Tapi sama-sama 100 gram. Yang banyak tentunya harus nambahin iodiumnya lebih banyak, ya kan? Kalau yang sedikit tentunya nambahin iodiumnya sedikit. Nambahin iodium sedikit udah langsung bereaksi jadi biru. Biru atau ungu gitu ya kalau salah ya. Kalau ini ditambahin banyak baru jadi berubah warna gitu. Nah, kemudian sifat lemak. Kita ngelihat dari kelarutan. Sama aja dengan asam lemak. Kalau asam gliserida, asam lemak pendek itu dapat larut dalam air. Jadi asam lemaknya pendek. Kalau asam lemaknya panjang tidak dapat larut dalam air. Larut dalam air itu contohnya butirat gitu ya, butirat yang rempelan di gliserol. Nah, itu bisa larut di dalam air tentunya. Tapi kalau misal masih ada yang panjang-panjang, ya tentu makin lama makin susah untuk larut dalam air walaupun di situ ada butirat ya. Nah, kemudian lemak panjang, oke, semua lemak atau gliserida larut dalam ester, benzina atau kloroform. Tapi paling enak itu paling umumnya katanya menggunakan alkohol panas. Alkohol panas adalah pelarut lemak yang baik. Hidrolisis lemak ini penguraian ya, sama dengan karbohidrat diuraikan jadi disakarida, monosakarida ya kan. Ini hidrolisis lemak yang ada gliserolnya dan yang ada asam lemaknya atau trigliseridanya digabung jadi trigliserida. Itu kalau misal dipecah-pecah, dilisis menggunakan hidro, apa yang terjadi? Dia akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol ya. Asam lemak dan gliserol. Nah, untuk ngehidrolisisnya pakai apa? Pakai asam bisa, pakai basa bisa, pakai enzim bisa. Ya. Nah, kemudian kalau misal kita pakai basa, itu reaksinya adalah reaksi penyabunan. Jadi asam lemak ditambah basa, kan jadi garam dong, ya. Ingat lagi. Nah,
Ini dihidrolisis ini kan akan terpecah oleh basa kan. Nantinya kan akan nambah OH di sini. Akan nambah OH ya kan. Nambah ada asamnya. Nanti akan terbentuk apa? Terbentuk garam. Nah, nanti jadinya sabun nih, garam, asam lemak. Jadi terpisah-pisah. Jadi bukan masih ngegabung gliserol, masih ngegabung dalam bentuk trigliserida, enggak. Tapi terpisah dulu antara gliserol dengan asam lemak. Nanti ditambahin NaOH gitu. Na-nya masuk ke dalam asam lemak sehingga nantinya terbentuk sabun. Berapa banyak basa yang dibutuhkan untuk menghidrolisis lemak diketahui menggunakan bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan. Apa itu bilangan penyabunan? Yaitu miligram KOH atau basa yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak. Menyabunkan 1 gram lemak. Bilangan penyabunan ditentukan oleh panjang atau pendeknya rantai asam lemak yang ada dalam lemak. Rantai asam lemak panjang, maka molnya kecil, ya kan? Jadi gini ya. Kan asam lemak plus basa akan jadi garam, ya enggak? Kalau asam lemaknya 1 mol, maka basa tentunya 1 mol cukup, ya kan? Kalau asam lemaknya 2 mol, maka basanya harus 2 mol dong untuk bisa menjadi garam, ya kan? Begitu juga seterusnya. 5 mol, maka basanya harus 5 mol. Makin besar molnya, maka jumlah basanya pun dibutuhkan makin besar. Dari mana mol asam lemak? Mol asam lemak itu dari massa asam lemak dibagi dengan massa molekul relatifnya, ya enggak? Nah, kalau massa molekul relatifnya besar gitu ya, massa molekul relatifnya besar, maka massanya itu, massa asam lemak kan, massa asam lemaknya itu kan cuma 1 gram lemak, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini mah nggak berubah, 1 aja gitu, tapi massa molekulnya besar nih. Akibatnya apa? Kalau massa molekulnya besar, maka molnya jadi sangat kecil, ya enggak? Ya. Jadi kalau misal massa molekulnya besar itu apa? Rantai panjang. Rantainya panjang, pemirsa. Rantai C-nya panjang. Kalau rantai C-nya panjang, maka massa molekulnya panjang. Massa molekulnya panjang dihubungkan dengan massa, maka jumlah molnya jadi makin kecil. Kalau jumlah molnya makin kecil, maka basa yang dibutuhkan sedikit. Artinya apa? Dari rantai C yang panjang, maka jumlah mol yang dibutuhkan sedikit. Di sini ada ya. Jika rantai asam lemak pendek, maka massa molekulnya kecil. Maka mol lemaknya jadi besar. Maka mol basa yang dibutuhkan besar. Artinya bilangan penyabunan jadi besar. Luar biasa. Minum dulu, pemirsa. Nah, selain dengan basa, hidrolisis juga kita bisa menggunakan enzim. Enzim yang terlibat tentunya kalau karbohidrat kan misalkan sukrosa ya. Sukrosa itu enzimnya sukrase ya. Terus enzim apa lagi? Amilase ya kan. Nah, seperti itulah. Nah, kalau ini enzimnya untuk bisa menghidrolisis lipid. Hidrolisis lipid kita menggunakan lipase. Pokoknya ase lah ya. Yang dikeluarkan siapa? Dikeluarkan oleh pankreas. Tempat terjadinya di mana? Di usus halus. Jadi pencernaan atau penguraian dari lemak itu terjadinya di usus halus. Jadi bukan di lambung. Kalau di lambung penghancuran.
Jadi bukan penyerapan, tapi untuk mulai penyerapan itu terjadinya di usus halus. Oksidasi lemak, nah ini penting nih pemirsa ya. Oksidasi lemak itu tengik ya. Jadi lemak itu mudah sekali teroksidasi. Kalau dibiarkan di udara terbuka itu bisa menghasilkan rasa dan bau yang tidak enak kalau di udara terbuka. Kenapa dia mengalami oksidasi? Nah, oksidasi lemak tak jenuh sehingga rasa dan baunya makin tidak enak. Kenapa tak jenuh? Kalau tak jenuh itu lebih mudah bereaksi, lebih mudah mengalami oksidasi. Oleh karena itu, dibuatlah jadi margarin. Kalau margarin jadi lebih awet karena bentuknya padat gitu. Tapi kalau lemak, minyak gitu ya, itu lebih mudah teroksidasi. Sehingga baunya makin jadi tengik gitu ya, basi gitu ya. Nah, reaksinya oksidasi lemak tak jenuh menghasilkan peroksida, dilanjutkan menghasilkan aldehida. Hasilnya bau dan rasa jadi tidak enak atau tengik. Penyebabnya kelembaban udara, cahaya, suhu tinggi, bakteri perusak, dan lain-lain. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya radikal ya, radikal bebas. Radikal bebas itu jadi karena adanya oksidasi dari asam lemak, oksidasi asam lemak sehingga si asam lemak itu jadi kehilangan satu atomnya, dia jadi radikal sehingga nantinya dia akan lebih mudah teroksidasi menjadi peroksida. Peroksida ini sangat tidak stabil. Sangat tidak stabil. Ya, sangat tidak stabil. Ingat, oksidasi itu radikal itu disebabkan oleh kelembapan udara, cahaya, suhu tinggi, bakteri perusak. Nah, setelah rusak, ya setelah jadi radikal, dia akan bereaksi dengan oksigen. Bereaksi setelah jadi radikal, ya gara-gara ini jadi radikal nih, gara-gara ini jadi radikal, kemudian dia bereaksi dengan oksigen, sehingga menjadi peroksida. Peroksida ini sangat tidak stabil, dan peroksida ini bereaksi lagi dengan asam lemak lain. Sehingga nanti asam lemak ini jadi radikal juga. Nah, ya, jadi radikal. Kelihatan gak ya? Saya udah miring-miring gini nih. Clear ah. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan radikal ya. Hati-hati dengan makanan basi lah intinya ya. Nah, terakhir adalah gliserol. Gliserol itu kita tahu itu merupakan hasil hidrolisis dari asam lemak. Hasil reaksi ya. Asam lemak, asam plus basa menghasilkan apa? Garam. Garamnya ini berupa sabun dan gliserol. Yes. Dan gliserol. Garam dan gliserol. Sorry, ini bukan asam lemak ya, tapi lebih kompleks. Lemak. Nah, lemak plus basa, karena di dalam lemak itu kan ada asam lemaknya ya, menghasilkan garam dan gliserol. Garamnya ini berupa asam ion asam lemak. Yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini dia. Ini nih. Sorry. Ini ion asam lemak. Jadi ini kalau misal kita pecah, jadinya kita hidrolisis nih. Kita hidrolisis jadinya C OH dan OH plus garam. Garamnya itu apa? Garamnya
O min, dan ini C15. C15 berapa itu? A31 ya. Kayak gitu. Plus ada Na plus atau K plus gitu ya, bisa. Nah, ini adalah glycerol. Nah, jadi tunggu saya lagi ngajar dulu. Aduh. Jangan main di sini. Sana. Aduh. Mau kerja di kantor? Oh gitu. Jadi nanti. Saya pengen kerja di rumah. Oke, lanjut pemirsa. Ya, baik. Oke, lanjut. Sifat fisik zat cair tidak berwarna, berasa agak manis, larut baik dalam air tapi tidak larut dalam ether. Gliserol, minum dulu. Gliserol kalau misal dicampur dengan KHSO4 menghasilkan akrilaldehida atau akrolein. Baunya seperti bau lemak terbakar. Reaksi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan gliserol. Lemak atau minyak yang direaksikan dengan KHSO4 dan dipanaskan dengan hati-hati juga akan menghasilkan akrolein. Manfaat gliserol bahan dalam industri farmasi dan kosmetik serta untuk sintesis lemak dalam tubuh. Dah kayaknya. Oke, gitu aja paling ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti bisa di kolom komentar, bisa juga nanti di grup Telegram kita ya. Silakan diskusikan, tanyakan apa yang tidak jelas, jangan lupa di timestamp-nya ya. Mau bertanya yang di bagian mana? Nanti kita diskusikan di situ. Nanti untuk teman-teman yang mau sama-sama mendiskusikan juga, itu akan sangat bagus sekali. Oke, gitu aja dari saya. Makasih banyak udah nyimak sampai habis. Silakan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.